Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Erwinda Ramadhani dari kelas A Akuntansi S1. Sekarang saya akan menjelaskan penyelesaian dari soal pada halaman 337, yaitu perusahaan dagang panorama hijau. Jadi yang pertama adalah mencatat transaksi-transaksi per 1 Mei 2016 ke dalam jurnal umum. Pada tanggal 1 Mei, yaitu membayar sewa bulan Mei senilai 5 juta. Jadi beban sewa didebit sebesar 5 juta dan kas dikredit sebesar 5 juta. Selanjutnya pada tanggal 3 Mei membeli barang secara kredit dari Martin dengan syarat 2/10 N/30 FOB titik pengiriman senilai 36 juta. Jadi persediaan senilai 36 juta dikurang 36 juta dikali 2%, didebit sebesar 35.280. Kenapa di sini bukan 36 juta? Karena tadi terdapat potongan sebesar 2%. Utang usaha Martin dikredit sebesar 35.280. Selanjutnya pada tanggal 4 membayar ongkos kirim untuk pembelian tanggal 3 Mei senilai 600. Jadi persediaan didebit sebesar 600 dan kas dikredit sebesar 600. Selanjutnya pada tanggal 6 Mei menjual barang secara kredit kepada Herudin dengan syarat 2/10 N/30 FOB titik pengiriman senilai 68.500. Beban pokok penjualan sebesar 41 juta. Jadi piutang usaha Herudin didebit sebesar 67.130 dan penjualan senilai 68.500 dikurang 68.500 dikali 2%. Dikredit sebesar 67.130. Beban pokok penjualan didebit sebesar 41 juta dan persediaan dikredit sebesar 41 juta. Pada tanggal 7 Mei menerima kas sebesar 22.300 dari Harun atas pelunasan piutang. Jadi pada tanggal 7 kas didebit sebesar 22.300 dan piutang usaha Harun dikredit sebesar 22.300. Selanjutnya pada tanggal 10 Mei menjual barang secara tunai senilai 54 juta. Beban pokok penjualan adalah sebesar 32 juta. Jadi kas didebit 54 juta dan penjualan dikredit 54 juta. Beban pokok penjualan didebit 32 juta dan persediaan dikredit 32 juta. Selanjutnya pada tanggal 13 membayar barang yang dibeli pada tanggal 3 Mei. Jadi utang usaha Martin didebit sebesar 35.280 dan kas dikredit sebesar 35.280. Selanjutnya pada tanggal 15 Mei membayar beban iklan untuk sisa setengah bulan Mei senilai 11 juta. Jadi beban iklan didebit sebesar 11 juta dan kas dikredit sebesar 11 juta. Selanjutnya pada tanggal 16 menerima kas dari penjualan tanggal 6 Mei. Jadi kas didebit sebesar 67.130 dan piutang usaha Hairudin dikredit sebesar 67.130. Selanjutnya pada tanggal 19 memberi barang secara tunai sebesar 18.700. Jadi persediaan didebit sebesar 18.700 dan kas dikredit sebesar 18.700. Selanjutnya membayar kepada Budiman sebesar 33.450 atas utang penjualan. Jadi utang usaha Budiman didebit sebesar 33.450 dan kas dikredit sebesar 33.450. Selanjutnya pada tanggal 20 membayar kepada Herudin sebesar 13.230 untuk barang yang diretur dari penjualan tanggal 6 Mei. Faktur barang yang diretur sebesar 13.500 dan beban pokok penjualan yang diretur sebesar 8 juta. Jadi utang pengembalian dana sebesar 13.230 didebit dan kas dikredit sebesar 13.230. Persediaan didebit sebesar 8 juta dan perkiraan barang retur dikredit sebesar 8 juta.
Selanjutnya pada tanggal 20, menjual barang secara kredit kepada Krishna dan syarat 1/10 N/30 FOB titik pengiriman senilai 110 juta, beban pokok penjualan sebesar 70 juta. Jadi piutang usaha Krishna didebit sebesar 108.900.000 dan penjualan senilai 110 juta dikurang 110 juta dikali 1%. Dikredit sebesar 108.900.000. Beban pokok penjualan didebit sebesar 70 juta dan persediaan dikredit sebesar 70 juta. Selanjutnya pada tanggal 20 membayarkan biaya pengiriman untuk penjualan kepada Krishna tanggal 20 Mei sebesar 2.300.000 demi kenyamanan pelanggan. Jadi kas didebit sebesar piutang usaha Krishna didebit sebesar 2.300.000 dan kas dikredit sebesar 2.300.000. Selanjutnya pada tanggal 21 menerima kas sebesar 42.900.000 dari Gito atas pelunasan piutang. Jadi kas didebit sebesar 42.900.000 dan piutang usaha Giro dikredit sebesar 42.900.000. Selanjutnya pada tanggal 21 membeli barang secara kredit dari Otto dengan syarat 1/10 N/30 FOB tujuan senilai 88 juta. Jadi persediaan senilai 88 juta dikurang 88 juta kali 1%. Nah, didebit sebesar 80.120.000 dan utang usaha Otto dikredit sebesar 87.120.000. Selanjutnya pada tanggal 24 mengembalikan barang rusak yang telah dibeli tanggal 21 Mei senilai 5 juta dan menerima memo kredit dari penjual. Jadi utang usaha Otto senilai 5 juta dikurang 5 juta dikali 1%. Nah, didebit sebesar 4.950.000 dan persediaan dikredit sebesar 4.950.000. Selanjutnya pada tanggal 26 mengembalikan uang atas penjualan secara tunai sebesar 7.500.000. Harga pokok penjualan barang yang diretur adalah 4.800.000. Jadi utang pengembalian dana didebit sebesar 7.500.000 dan kas dikredit sebesar 7.500.000. Persediaan didebit sebesar 4.800.000 dan perkiraan barang retur dikredit sebesar 4.800.000. Selanjutnya pada tanggal 28 membayar gaji tenaga penjualan sebesar 56 juta dan gaji kantor sebesar 29 juta. Jadi beban gaji penjualan didebit sebesar 56 juta, kas dikredit sebesar 56 juta, beban gaji kantor didebit sebesar 29 juta dan kas dikredit sebesar 29 juta. Selanjutnya pada tanggal 29 membeli perlengkapan toko secara tunai sebesar 2.400.000. Jadi perlengkapan toko didebit sebesar 2.400.000 dan kas dikredit sebesar 2.400.000. Selanjutnya pada tanggal 30 Mei menjual barang secara kredit kepada Tasya dengan syarat 2/10 N/30 FOB titik pengiriman senilai 78.750.000, beban pokok penjualan sebesar 47 juta. Jadi piutang usaha Tasya didebit sebesar 77.175 dan penjualan senilai 78.750 dikurang 78.750 dikali 2. Dikredit sebesar 77.175. Beban pokok penjualan didebit sebesar 47 juta dan persediaan dikredit sebesar 47 juta. Selanjutnya pada tanggal 30 menerima kas dari penjualan tanggal 20 Mei ditambah ongkos kirim yang dibayarkan tanggal 21 Mei. Jadi kas didebit sebesar 111.200.000 dan piutang usaha Krishna dikredit sebesar 111.200.000. Selanjutnya pada tanggal 30
Membayar untuk pembelian tanggal 21 Mei dikurangi retur tanggal 24 Mei. Jadi, utang usaha Otto di debit sebesar 82.170 dan kas di kredit sebesar 87.170. Nah, untuk mendapatkan total keseluruhan dari jurnal umumnya, maka kita jumlah keseluruhan dari debit dan keseluruhan dari kredit. Setelah menyelesaikan jurnal umum, maka selanjutnya kita posting ke buku besar. Dalam buku besar ini terdiri dari beberapa akun yang berasal dari jurnal umum. Dalam akun tersebut kemudian disesuaikan apakah nilainya debit atau kredit. Adapun cara untuk menghitung total akhir dari setiap akun, yaitu apabila debit ketemu debit, maka dijumlah. Apabila debit ketemu kredit, maka dikurang. Apabila kredit ketemu kredit, maka dijumlah. Dan apabila kredit ketemu debit, maka dikurang. Nah, selanjutnya, setelah menyelesaikan buku besar, kita pindah ke kertas kerja. Yang pertama adalah neraca saldo sebelum disesuaikan. Nilai yang terdapat dalam tabel ini berasal dari total akhir dari akun-akun pada buku besar yang telah diposting tadi. Untuk mengetahui total dari neraca saldo sebelum disesuaikan, maka kita jumlah keseluruhan dari debit dan keseluruhan dari kredit. Nah, selanjutnya yang kedua adalah ayat jurnal penyesuaian. Nilai yang terdapat dalam tabel ini berasal dari jurnal penyesuaian yang telah saya buat. Nah, sedangkan untuk menghasilkan totalnya, maka kita jumlah keseluruhan dari debit dan juga keseluruhan dari kredit. Selanjutnya yang ketiga adalah neraca saldo disesuaikan. Nilai-nilai yang terdapat dalam tabel ini dapat kita peroleh dari rumus, yaitu untuk debit maka sama dengan debit di neraca saldo belum disesuaikan ditambah debit di ayat jurnal penyesuaian dan dikurang kredit di ayat jurnal penyesuaian. Sedangkan untuk kredit, apabila kredit di neraca saldo belum disesuaikan, dikurang debit di ayat jurnal penyesuaian ditambah kredit di ayat jurnal penyesuaian. Nah, untuk mendapatkan total keseluruhan dari neraca saldo disesuaikan, maka kita jumlah keseluruhan dari debit dan keseluruhan dari kredit. Selanjutnya yang keempat adalah laporan laba rugi. Nilai yang terdapat dalam tabel ini berasal dari akun penjualan dan akun beban-beban. Nah, untuk menghasilkan total labanya, maka kita kurang, yaitu total dari kredit dikurang total dari debit. Selanjutnya yang kelima adalah laporan posisi keuangan. Nilai yang terdapat dalam tabel ini berasal dari akun aset, liabilitas, dan ekuitas. Sedangkan untuk mendapatkan total dari laporan posisi keuangan, maka kita kurang total keseluruhan dari debit dikurang total keseluruhan dari kredit, sehingga menghasilkan totalnya. Selanjutnya adalah laporan laba rugi. Pada laporan ini berisi nilai-nilai yang berasal dari kertas kerja, yang terdiri dari akun penjualan dan akun beban-beban. Untuk mencari total labanya, maka kita kurang total dari penjualan dikurang total beban, sehingga mendapatkan labanya yaitu sebesar 741.855. Selanjutnya, laporan ekuitas pemilik. Nilai-nilai pada laporan ini berasal dari neraca saldo setelah disesuaikan.
dan labanya bisa kita lihat pada laporan laba rugi. Untuk mencari ekuitas akhir, maka kita jumlah modal ditambah periode kemudian dikurang laba sehingga menghasilkan total dari ekuitas akhirnya. Selanjutnya adalah laporan posisi keuangan. Nilai-nilai yang terdapat dalam tabel ini berasal dari akun aset, liabilitas, dan ekuitas. Untuk mencari total keseluruhan dari aset yaitu kas dijumlah dengan piutang usaha, persediaan, perkiraan barang retur, asuransi bayar di muka, perlengkapan toko, peralatan toko, dan kemudian dikurang akumulasi penyusutan peralatan sehingga mendapatkan total dari aset. Selanjutnya, untuk mendapatkan total dari liabilitas dan ekuitas, maka kita jumlah dulu total dari utang, kemudian dijumlah dengan modal, sehingga menghasilkan total dari liability and equity. Selanjutnya adalah jurnal penutup. Akun-akun yang perlu kita tutup di jurnal ini adalah yang pertama, akun nominal dengan saldo normal kredit seperti akun penjualan. Yang kedua, akun nominal yang memiliki saldo normal debit seperti beban-beban. Yang ketiga, akun ikhtisar laba rugi. Dan yang keempat, akun periode. Selanjutnya adalah neraca saldo setelah penutup. Nilai-nilai yang terdapat dalam neraca saldo setelah penutupan berasal dari akun-akun yang berada pada laporan posisi keuangan. Dalam akun tersebut, kemudian disesuaikan apakah nilainya debit atau kredit. Akun ini bertujuan untuk memastikan bahwa jumlah saldo yang ada di buku besar benar-benar seimbang. Sekian dari saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.